Halo kerabat, selamat datang di Fun Fact Antropologi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang identitas gender masyarakat Bugis. Identitas gender merupakan bagian dari identitas utuh seseorang yang di dalamnya terdapat keterkaitan dengan gender. Meissner mendefinisikan gender sebagai pengalaman internal diri tentang gender dan menjadi bagian dari identitas diri seseorang. Selanjutnya, identitas gender dibagi menjadi dua bagian, yaitu identitas gender inti dan identitas peran gender. Identitas gender inti merupakan perasaan menjadi perempuan atau laki-laki yang terbentuk di usia tertentu atau 2 tahun berdasarkan aspek biologis yang membedakan diri antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan identitas peran gender adalah perasaan individu akan gendernya baik itu maskulin atau feminim dan dipengaruhi oleh faktor sosiologis, biologis, dan psikologis. Pada masyarakat Bugis, pembagian identitas gender sendiri terbagi menjadi 5, semua diakui dan mempunyai peran masing-masing. Bagi masyarakat Bugis yang di sini tidak memahami dengan makna gender sendiri, mereka hanya menempatkan diri sesuai dengan pengalaman hidup yang mereka alami. Mereka menemukan diri sebagai perempuan atau makonrai, laki-laki atau orowane, laki-laki feminim atau calabai, perempuan maskulin atau calalai, dan bisu yang merupakan gabungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kecenderungan yang dirasakan dari kecil dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Konstruksi masyarakat pada umumnya hanya ada 2 ekspresi gender, yaitu maskulin dan feminim, serta sudah menjadi tuntutan ideal yang melekat pada masyarakat bahwa maskulin adalah identik dengan laki-laki dan feminim identik dengan perempuan. Akan dipandang salah atau tidak sesuai dengan tuntutan ideal pada masyarakat ketika laki-laki memiliki karakteristik feminim, apalagi dengan peran sosialnya pun sama seperti perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, berbeda jika hal ini terjadi pada masyarakat tradisional dengan tradisi dan kebudayaan yang menjadi latar belakangnya. Sama halnya dengan suku Bugis, meskipun calalai, calabai, dan bisu memiliki populasi yang rendah tidak menjadi suatu penghalang bagi mereka yang memutuskan untuk memilih menjadi calalai, calabai, atau bisu, dan masyarakat Bugis pun menerima hal tersebut karena sudah menjadi suatu tradisi kebudayaan dari para leluhur sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis. Pemahaman gender dalam kata pembagian dapat dibedakan pada 2 pertukaran. Pembagian yang pertama merupakan pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dinamakan sebagai pembagian seksual. Sedangkan pembagian peran, sifat, dan watak serta tanggung jawab yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan itulah yang dinamakan gender. Dari pembagian itulah kemudian muncul perbedaan gender. Calabai yang merupakan laki-laki secara biologis tidak dapat menukarkan dirinya menjadi seorang perempuan seutuhnya. Akan tetapi, peran dan identitas gender dia tetap sebagai perempuan. Berpakaian dan memiliki sifat feminim adalah keputusan yang timbul dari hati karena merasa dirinya memiliki faktor X yang menyebabkan dia memutuskan menjadi calabai. Begitupun dengan calalai yang merupakan perempuan secara biologis akan tetapi memilih melakukan peran laki-laki dalam masyarakat Bugis. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi masyarakat Bugis yang masih tradisional dengan latar belakang tradisi dan budaya. Akan tetapi, hal ini menjadi suatu pertanyaan dan masalah ketika masuk ke dalam pandangan masyarakat umum. Ditambah ketika hal itu dihubungkan dengan orientasi seksual mereka ketika calabai yang pada dasarnya laki-laki tapi memiliki peran sebagai perempuan dan menikah dengan seorang calalai yang pada dasarnya adalah perempuan tapi mengambil peran sebagai laki-laki. Di sini akan terjadi disfungsi peran gender dalam rumah tangga mereka. Peran gender pada bisu atau gabungan antara laki-laki dan perempuan akan berbeda dengan identitas gender yang lainnya. Selain dianggap sebagai orang suci dan memiliki peran sosial yang penting pada masyarakat Bugis, bisu pun tidak boleh menonjolkan salah satu identitas gendernya, baik itu sifat perempuannya atau laki-laki. Jadi, di sini seorang bisu harus bersifat netral. Lalu, bagaimana dengan peran gender seorang bisu?
Hal ini menjadi tidak sesuai dengan idealnya masyarakat umum. Tetapi, kali lagi karena bisu terdapat pada masyarakat tradisional, tepatnya masyarakat Bugis, maka hal ini tidak dapat disalahkan juga. Bahkan, untuk menjadi seorang bisu bukanlah hal yang mudah. Selain tidak boleh condong terhadap jenis kelamin tertentu, seorang bisu pun harus memiliki keahlian-keahlian tertentu. Kembali kepada masyarakat Indonesia secara umum yang sudah merekonstruksi bahwa peran gender pada individu, yaitu laki-laki maskulin dan perempuan feminim, menjadi dasar penilaian bahwa hal di luar itu dianggap tidak ideal dengan harapan masyarakat. Begitupun terjadi pada masyarakat Bugis sendiri. Meskipun dalam struktur masyarakat Bugis, keberadaan 5 gender tersebut sudah ada selama ribuan tahun, bukan berarti mereka bebas dari diskriminasi dan kemudian dengan otomatis diterima oleh masyarakat. Terlebih, sejak masuknya Islam yang ajarannya bertentangan dengan budaya tradisional suku Bugis. Dapat disimpulkan bahwa identitas gender pada suku Bugis menjadi salah satu kekhasan tersendiri bagi suku Bugis. Pembentukan identitas gender tersebut sudah ada sejak mereka menyadari adanya faktor tertentu yang mencondongkan mereka untuk memilih salah satu dari kelima identitas gender yang mereka percayai. Dengan keberagaman identitas gender yang diberlakukan, bukan berarti peran gender menjadi berubah. Peran gender masih tetap melekat pada setiap individu walau dengan identitas gender yang lebih beragam, dan dengan resiko terjadinya diskriminasi dan penolakan dari lingkungan sekitar mereka. Berikut fun fact mengenai identitas gender. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk kalian ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.